Oke, selamat pagi. Pagi, Nah, Alhamdulillah ada yang jawab. Dari mana, Ibu? dari klinik Dokter Yulia. Oh iya, siap. Oke, ini kita sambil jalan dan menunggu yang lain. Kita mulai saja ya. Oke, perkenalkan saya Agil, merupakan moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agil, kemudian saya dari Iconix. Jadi optimasi atau workshop nasional ini diadakan oleh Iconix. Nah, Iconix sendiri ini merupakan vendor atau penyedia sistem manajemen klinik, baik itu untuk klinik utama, pratama, kemudian klinik gigi, tapi kami merupakan spesialis untuk klinik kecantikan. Jadi kami adalah penyedia sistem manajemen klinik kecantikan. Jadi sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran, kemudian depo apotek, perawatan, hingga bagian bagian pembayaran atau kasir. Dan kita juga sudah terintegrasi dengan sistem Satu Sehat dan kami juga memiliki fitur yang tentunya ada hubungannya dengan workshop kali ini yaitu optimasi sosial media marketing. Jadi di dalam sistem kami itu ada yang namanya fitur marketing automation. Jadi nanti bisa mengirimkan seperti ucapan ulang tahun pada hari H ke pasien, kemudian bisa juga kirim reminder secara otomatis kepada pasien yang akan melakukan treatment pada H-1 dan bisa juga mengirimkan invoice penagihan ataupun invoice pembayaran. Baik, jadi program workshop nasional ini merupakan program loyalitas untuk klien Iconix berupa edukasi agar klinik ini bisa berkembang di tengah kemajuan teknologi dan juga merupakan program branding awareness agar Iconix ini semakin dikenal di masyarakat secara luas. Dan kami, Iconix menghadirkan pemateri ahli, yaitu Pak Jaya Ramadai Bangsa, yang merupakan dosen S1 Bisnis Digital, kemudian Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora UNP, dan pakar digital marketing yang sudah tersertifikasi oleh BNSPRI. Nah, nanti beliau akan menyampaikan materi-materi untuk optimasi sosial media marketing agar klinik-klinik atau non-klinik itu bisa maju atau bisa menambah pengetahuan agar bisa menambah tentunya eh, pendatangan atau kedatangan pasien-pasien baru. Baik, nanti adapun acara ini kita sampai jam 12, dimulai dari materi hingga tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Oke, terima kasih Mas Agil atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat Bapak Ibu? Oke, izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, Oke, ya Pak. di siang hari ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama dan mungkin ada sedikit, sedikit praktek. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa praktek secara langsung dengan menggunakan alat tulis atau dengan menggunakan catatan yang sudah dibawa oleh Bapak Ibu semua. Kita akan meruntutkan di pagi hari kita akan meruntutkan bagaimana sosial media marketing ini bekerja yang nantinya bisa diaplikasikan
di sosial media maupun di sektor promosi di klinik Bapak Ibu semua. Mungkin izin perkenalan dulu. Saya Jaya Ramade Bangsa. Saya di sini sebagai dosen di S1 Bisnis Digital. Kemudian saya sebagai Ketua Program Studi S1 Bisnis Digital dari tahun 2020 hingga 2025. Kemudian dari 25, awal 2025 saya menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora. Mata kuliah yang saya ajar di program studi ini ada Technopreneur, Digital Marketing, E-commerce, Technopreneurship, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kemudian saya sebagai Digital Marketing Spesialis, kemudian Social Media Marketing Spesialis. Saya juga menjabat sebagai konsultan digital marketing di CV Maditra Sukses Sejahtera dari tahun 2020 dan konsultan digital marketing di Kaspira.id dari 2020 hingga sekarang. Nah, terkait dengan digital marketing saat ini kita berada di era digital ya Bapak Ibu ya. Kita mau nggak mau harus berdampingan dan harus bisa memanfaatkan dan menggunakan jaringan internet, akses digital untuk mempromosikan, untuk melayani, untuk apapun itu, untuk berkomunikasi, untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, bertransaksi dan lain sebagainya itu kita sudah harus mulai terbiasa menggunakan internet. Nah, kita akan melihat dulu data pengguna internet. Jadi di Indonesia ini kurang lebih 74% itu masyarakatnya menggunakan internet atau sebanyak 212 juta pengguna. Ini data di bulan Januari 2025. Nah, terdapat penambahan 17 juta per tahun pengguna internet. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pasar atau market yang bisa kita tawarkan atau bisa kita jangkau, kalau kita bisa memanfaatkan digital marketing ini atau social media marketing ini, kita bisa menjangkau ratusan juta orang, khususnya di wilayah Indonesia ya. Tapi nanti akan kita coba praktekkan untuk breakdown ke yang lebih detail lagi. Kemudian, di siang hari ini kita akan fokus pada social media marketing, optimasi sosial media marketing. Di sini terdapat 134 juta pengguna aktif sosial media. 143 juta. Jadi orang di Indonesia yang menggunakan sosial media itu ada 143 juta secara keseluruhan di Indonesia. Baik itu mereka menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, menggunakan Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagai dasar kita bahwa kita melihat digital marketing atau social media marketing itu sangat penting dijalankan oleh teman-teman klinik yang ada di Indonesia ini. Nah, ini yang mungkin nanti mungkin teman-teman bisa mulai coret-coret ya. Jadi dari 212 pengguna dan 143 juta pengguna aktif sosial media, teman-teman di sini bisa membreakdown lebih rinci lagi siapa yang nantinya akan menjadi target utama klinik dari teman-teman. Ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke digital marketing atau social media marketing yang lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, mungkin owner dari klinik kecantikan perlu melakukan analisis konsumen. Analisis konsumen itu berarti teman-teman harus bisa melihat ini. Siapa yang nantinya akan membeli produk saya? Siapa yang nantinya akan menggunakan produk saya? Bapak. Iya. Ya, Jadi langsungnya namanya. nah, dalam menganalisis konsumen ini, Bapak Ibu juga harus bisa melihat atau harus membreakdown dari 4 alat analisis. Yang pertama adalah demografis,
yang kedua adalah geografis, yang ketiga adalah psikografis, dan yang keempat adalah perilaku. 460 Pak. Apa gratisnya misal gratis apa? Gratis Nah, demografis ini, di sini 458 gratis apa? demografis ini, Bapak Ibu bisa, ini coretan saya kelihatan nggak ya? 5 misal gratis apa? Kelihatan Pak, Yang kelihatan. tadi Kelihatan ya. di Oke, jadi kita akan mengerucutkan dulu teman-teman. Nah, di klinik teman-teman itu, begini. kira-kira usia yang ideal atau usia yang bisa dilayani oleh teman-teman itu usia berapa? Katakanlah dari 20 tahun sampai ke 60 tahun. Aduh, sorry jelek ya. 20 tahun ini aja. Jadi dari 20 tahun sampai ke 60 tahun. Nah, ini yang pertama. Teman-teman analisis dulu. Harus bisa melihat kira-kira usia yang menggunakan produk teman-teman, yang menggunakan jasa teman-teman di klinik teman-teman itu usianya berapa? Oke, ini dicatat dulu. Katakanlah 20 sampai 60 tahun. Nah, dari mulai bangun programnya ya. Iya. Iya. Kemudian yang yang kedua adalah jenis kelamin. Apakah klinik Bapak Ibu bisa digunakan oleh seluruh jenis kelamin yang ada atau hanya perempuan aja, khusus cewek kliniknya atau khusus cowok? Belum ada ya kayaknya ya. Klinik kecantikan khusus cowok belum ada ya. Jadi khusus cewek atau hanya bisa cowok dan cewek. Nah, kemudian demografi yang selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan di sini berkaitan dengan penghasilan. Kira-kira biaya yang ditawarkan oleh Bapak Ibu untuk sekali praktek atau mungkin untuk sekali perawatan itu berapa? Kan pasti ada range-nya ya. Untuk penghasilan mungkin katakanlah menengah ke bawah, menengah ke atas atau untuk menengah. Pasti ada range-nya. Betul kan Bapak Ibu? Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Sasarannya dalam sasaran demografis itu siapa saja yang nantinya akan kita sasar. Oke. Selanjutnya, analisis psikografis. Maaf. Analisis psikografis ini adalah kita melihat dari gaya hidup. Pak, saya itu targetnya itu ibu-ibu sosialita, Pak. Ibu-ibu sosialita yang mungkin usianya di atas 40 tahun, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya eh, mungkin manajer, mungkin direktur, mungkin owner bisnis, penghasilannya mungkin di atas 100 juta per bulan. Berarti itu gaya hidupnya itu berarti yang menengah ke atas. Dan minatnya itu apa? Nah, ini kita harus bisa menganalisis dari segi atau dari sisi psikografisnya. Ini semakin mengerucut. Tadi di sini sudah usia sudah, jenis kelamin sudah, pekerjaan sudah, penghasilan sudah, mengerucut ke gaya hidup. Hobinya apa? Hobi itu juga bisa masuk. Kita bisa melihat masuk ke bagian hobi dan minatnya itu apa? Itu psikografis. Kemudian selanjutnya geografis. Nah, apakah pelayanan klinik Bapak Ibu ini bisa eh, dari luar kota atau seperti apa? Atau hanya apa namanya melayani orang-orang yang ada di kota tersebut. Sehingga setelah kita menentukan geografis ini, kita menganalisis secara geografis ini kita bisa mengetahui nanti kita kira-kira promonya kayak gimana ya. Promosinya nanti kayak gimana kita untuk kedepannya dalam menggunakan sosial media marketing. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku ini kita bisa melihat frekuensi kunjungan, layanan favorit, dan waktu kunjungan. Nah, perilaku ini mungkin bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua jika sudah menggunakan software dari Iconic ini. Karena software Iconic ini kan
Mereka juga mengumpulkan database konsumen, pelanggan, kemudian layanan apa yang digunakan, waktu kunjungannya idealnya kapan, kemudian frekuensi kunjungannya kapan, itu bisa didapatkan dengan aplikasi Iconic tersebut. Jadi, social media marketing ini bisa kita kombinasikan dengan baik, dengan sangat baik, dengan software Iconic tersebut. Frekuensi kunjungan itu pasti bisa dilihat di software tersebut. Database-nya pasti ada. Oh, Bu ini, contoh Bu Andini. Nah, Bu Andini frekuensi kunjungannya 1 bulan sekali. Layanan favoritnya adalah facial. Waktu kunjungan ya kira-kira rata-rata waktu kunjungan setiap kali kunjungan jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, itu data itu pasti bisa didapatkan oleh Bapak Ibu jika menggunakan software Iconic tersebut. Jadi itu bisa menjadi olahan Bapak Ibu dalam nanti mempromosinya seperti apa. Nah, ini adalah eh, analisis konsumen ya, Bapak Ibu ya. Analisis konsumen yang bisa digunakan Bapak Ibu pengguna apa namanya pemilik atau pemilik dari klinik-klinik Bapak Ibu untuk bisa lebih tepat sasaran dalam melakukan promosi. Oke, kemudian, nah tadi di sini Bapak Ibu sudah melihat ya, di sini ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, itu kita bisa tentukan. Kita melihat sebuah riset. Nah, ini adalah riset yang dilakukan. Ada beberapa perbedaan tiap generasi. Pak, saya itu mau menyasar ke milenial, Pak. Milenial itu dengan usia tentang untuk tahun 2025 ini ya 29 tahun hingga 44 tahun. Ternyata media favorit dari generasi milenial ini adalah Instagram dan YouTube. Akan lebih mendapatkan respon positif itu jika visualnya bagus dan yang memberikan promosi itu adalah dari influencer. Ciri-ciri pembelanjanya adalah kita melihat pengalaman dan melihat review sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan sebuah analisis juga. Kira-kira produk atau layanan dari Bapak Ibu itu fokusnya ke siapa? Ke rentang usia siapa? Karena apa? Karena ini bisa mengerucutkan kira-kira konten yang seperti apa, kemudian saya nge-share-nya di mana, bentuk kontennya seperti apa, itu bisa ditentukan sedari awal. Ini menurut riset, jadi dilihat dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada. Ada generasi silent. Generasi silent itu usianya 80 sampai 97 tahun. Media favoritnya TV dan keluarga. Responnya itu kepercayaan. Ciri-ciri belanjanya fungsional, loyal, dan tradisional. Jadi kalau generasi silent ini, kalau sudah beli satu produk dan cocok, dia nggak akan kemana-mana lagi. Kemudian generasi baby boomers, yang mana saat ini usianya 61 hingga 79 tahun. Media sosial favoritnya atau media favoritnya yang sering digunakan adalah Facebook dan WhatsApp. Respon tertingginya itu terhadap testimoni. Jadi kalau dikasih testimoni itu tingkat kepercayaannya untuk membeli produk atau menggunakan layanan itu akan semakin tinggi. Ciri-ciri belanjanya, mereka fokus terhadap pelayanan dan brand. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang sangat baik sekali pada generasi baby boomers ini, memberikan pelayanan yang terbaik, maka mereka akan happy terhadap pelayanan yang diberikan. Dan mereka akan memberikan testimoni dan mereka akan mereferensikan, bisa dibilang mereferensikan klinik Bapak Ibu itu ke teman-temannya. Kemudian masuk ke generasi X, Gen X. Ini di rentang usia 45 hingga 60 tahun. Media favorit yang digunakan itu adalah email,
kemudian website, dan WhatsApp. Respon yang paling tinggi itu adalah diskon dan nilai yang diberikan. Kalau kita memberikan langsung promosi, langsung diskon, katakanlah kita bikin sebuah video ya, video dengan tulisan diskon yang besar, diskon 40%, ada bintangnya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu generasi X itu akan lebih atraktif dalam merespon konten-konten yang seperti itu. Kemudian ciri-ciri belanjanya, kalau generasi X ini lebih bijak dan family oriented, jadi fokus pada keluarga. Nah, kemudian generasi selanjutnya adalah generasi milenial. Ini di tahun 2025, rentang usianya adalah 29 tahun hingga 44 tahun. Nah, mungkin ini adalah salah satu mungkin target market dari teman-teman klinik yang ada di sini. Media yang paling sering digunakan adalah Instagram dan YouTube. Jadi, respon positifnya dilihat dari visual dan influencer. Maka dari itu, saat ini kan banyak banget ya, Bapak Ibu ya, influencer-influencer klinik-klinik saya lihat juga mereka banyak menggunakan brand ambassador, kemudian ada influencer yang juga diundang ke klinik tersebut. Nah, itu tujuannya adalah untuk bisa menggiring fans-fans mereka, fans-fans influencer tersebut yang usia milenial untuk bisa datang ke klinik tersebut. Karena ciri-ciri belanja orang-orang milenial ini adalah pengalaman dan review. Kemudian generasi selanjutnya adalah generasi Z, ini usia 13 hingga 28 tahun. Media favoritnya adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Paling banyak respon itu kalau mereka generasi Z ini paling senang kalau mereka melihat yang sedang trending-trending itu apa. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai market atau konsumen, calon konsumen yang sangat potensial. Kenapa? Karena generasi Z ini adalah ciri-ciri belanjanya adalah mereka konsumen yang impulsif. Impulsif itu kadang nggak mikir biaya-biaya yang lainnya, kadang nggak mikir kebutuhan yang lainnya. Kalau dia udah cocok dan dia sudah senang dengan produk atau layanan, mereka akan beli bagaimanapun caranya. Terabas, beli, 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 beli. Tapi mereka kadang nggak mikir ke belakang, beban-beban yang harus ditanggung itu seperti apa. Itu adalah generasi Z. Kemudian visual first dan cepat. Nah, visual first ini berarti yang dilihat adalah tampilannya. Mereka untuk generasi-generasi mulai dari generasi milenial hingga generasi alpha itu menurut penelitian juga mereka minat terhadap membacanya itu agak berkurang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Sehingga bisa dibilang itu adalah visual first karena mereka melihat terlebih dahulu tampilan-tampilan konten yang ada. Nah, kemudian generasi alpha, nah ini mungkin kita nggak usah bahas generasi alpha ya karena untuk di klinik-klinik ini masih terlalu muda untuk 0 sampai 12 tahun. Oke, selanjutnya, nah ini kita fokus pada konten. Fokus pada konten. Nah, generasi silent dan generasi baby boomers ini lebih seneng, lebih suka artikel yang panjang karena mereka senang membaca. Kemudian mereka melihat ulasan atau testimoni yang diberikan ke, kepada sebuah perusahaan atau sebuah klinik. Mungkin di Iconic juga ada testimoni juga ya, Mas Agil ya, di Benar. aplikasinya. Ada, ada, ada ya, Mas ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk memperkuat atau memperyakinkan pengunjung atau pasien itu bisa lebih senang di sini. Kemudian karakter kontennya yang kredibel, kualitas tinggi dan mengedepankan testimoni.
Kemudian yang ketiga adalah generasi X. Generasi X ini rentang usia 45 hingga 60 tahun. Nah, format favoritnya itu adalah dokumenter, berita, dan nostalgia. Karakter kontennya informasi komprehensif. Nah, ini generasi X. Kemudian kita masuk ke generasi milenial. Yang mana rentang usianya adalah 29 hingga 44 tahun. Nah, format favoritnya yang disenangi ya, yang disenangi oleh generasi milenial ini adalah podcast, video edukatif dan inspiratif. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman, Bapak Ibu di sini juga tahu ya, di YouTube itu sekarang banyak banget channel-channel mereka yang eh, menayangkan podcast-podcast. Nah, podcast-podcast itu juga diselipi oleh promosi-promosi. Ada brand yang masuk, ada iklan yang masuk. Nah, itu karena sasarannya adalah orang-orang yang milenial. Karena menurut penelitian, generasi milenial ini suka banget atau senang banget mendengarkan atau melihat podcast yang ada di entah itu YouTube, entah itu di sosial media yang lainnya. Nah, karakter kontennya yang disukai adalah tutorial, kemudian storytelling, dan yang menggugah emosional mereka. Kemudian masuk ke generasi Z. Nah, generasi Z ini dari rentang usia 13 hingga 28 tahun. Format favorit yang disukai adalah video pendek dan interaktif. Nah, maka dari itu Instagram sekarang ada Reels, TikTok ya TikTok udah lama ya. Kemudian YouTube ada YouTube Short. Kemudian Facebook itu juga ada Reels. Sekarang ada video-video pendek yang bisa dinikmati oleh pengguna sosial media. Untuk apa? Untuk menjangkau generasi Z ini. Karakter kontennya yaitu autentik, cepat, relatable, partisipasi, dan isu sosial. Dan Gen Alpha mungkin nggak usah kita bahas, karena usia dari 0 sampai 12 tahun. Nah, ini adalah materi yang harus dipersiapkan teman-teman, Bapak Ibu, yang harus dianalisis terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam ke sosial media marketing. Mas Akil, untuk pertanyaannya nanti atau mungkin bisa diselipkan untuk di sini apa nanti di akhir aja Mas Akil? Oke, bisa diseling-seling. Oke, boleh ya. Ya, Nah, boleh, silakan. terkait dengan ini, Bapak Ibu, terkait dengan analisis konsumen ini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kita diskusi aja nggak apa-apa, santai. Ini Silakan, dari jika ada yang ingin eh, ditanyakan. dari mana aja ini ya kliniknya ya? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lain monggo. Ya, memang cukup bagus sih ininya ya, apa bahasanya awal. Jadi apa awal untuk mulai melakukan posting gitu ya. Apa saja yang harus dianalisa gitu ya. Oke, Kita tunggu nanti seperti apa ininya kelanjutannya. Untuk saat ini sih udah sangat menarik. oke, siap Bapak. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, kita bisa lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, jenis sosial media. Sebenarnya sosial media itu ada banyak banget Bapak Ibu. Instagram, WhatsApp, WhatsApp bisnis, TikTok, Facebook, kemudian ada X atau yang dulu Twitter, kemudian ada YouTube, kemudian ada Line. Nah, itu adalah semua sosial media yang ada. Pengertian sosial media adalah sebuah platform yang bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya atau dalam berkelompok. Nah, itu adalah sosial media. Jadi, yang bisa menghubungkan antara orang-orang yang ada di belahan dunia ini. Nah, kita saat ini akan fokus membahas yaitu adalah Meta. Meta ini adalah perusahaan yang menaungi Facebook,
Instagram dan WA atau WhatsApp dengan fokus utama media sosial, periklanan digital, dan teknologi di masa depan. Jadi kita fokus pada 3 sosial media ini. Nah, kenapa saya ingin membahas atau fokus pada Meta ini? Karena Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis ini itu bisa terintegrasi secara langsung. Mungkin nanti kita akan bahas satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Tapi nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam sangat lama jadinya nanti. Jadi mungkin eh, apa namanya pembahasan tentang apa 3 sosial media ini. Nah, oke, untuk PPT sudah selesai. Sebentar saya izin share screen untuk membuka Meta. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ini adalah tampilan dari Meta, Bapak Ibu. Tampilan dari Meta. Jadi, tadi integrasi antara WA bisnis, Instagram, dan Facebook itu bisa kita jadikan satu dalam pengelolaannya. Ini adalah dashboardnya. Nah, jika halaman Instagram dan halaman Facebook itu sudah terkoneksi, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini sudah bisa terlihat, di sini sudah ada logo Facebooknya, di sini ada logo Instagram. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa terdapat 237 pengikut Facebook dan 2.600 pengikut di Instagram. Jadi memang saran saya, Bapak Ibu, kalau mau melakukan promosi itu bisa menggunakan Meta. Tapi harus menghubungkan dulu di Instagram, di Facebook, dan di WA. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini tampilan dashboardnya, kemudian notifikasi. Enaknya apa sih kalau kita menggunakan Meta? Jadi kita ada yang namanya perencanaan. Ada yang namanya perencanaan, Bapak Ibu. Nah, perencanaan ini kita bisa membuat atau mengatur konten yang nantinya ke depan akan kita buat. Jadi kita bikin konten dulu, katakanlah ada 10 konten nih untuk 10 hari ke depan. Nah, kita bisa gunakan atau kita bisa jadwalkan di setiap hari. Jadi kita untuk ke depan tinggal balesi komentar, tinggal balesi DM dan lain sebagainya. Nggak usah mikir konten lagi. Nah, kelebihan lagi, ini juga kita bisa melihat ini mingguan, kalau ini bulanan. Nah, ini bulanan. Ini konten bulanan, ini berarti tanggal 6 ada 3 konten dan lainnya dan seterusnya. Ini ada iklan tanggal 29. Nah, Bapak Ibu di sini kalau katakanlah, Pak saya mau posting dari Rabu. Diklik aja. Nah, ini yang menarik dari Meta ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi Meta itu bisa menganalisis follower yang dimiliki oleh Bapak Ibu di Instagram maupun di Facebook. Pastinya follower di Instagram dan di Facebook itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi di sini Meta itu menyarankan, ini bisa terlihat ya. Nah, jika Bapak Ibu di sini akan posting di hari ini ya, hari ini tanggal 23 bulan 6, maka idealnya waktu posting di Facebook itu jam 6 sore. Kenapa? Karena aktivitas yang dilakukan oleh follower atau pengikut dari Bapak Ibu itu banyak yang membuka Facebook itu di jam 6 sore. Kalau di Instagram, dengan melihat follower atau aktivitas kebiasaan dari follower Bapak Ibu,
maka akan lebih efektif itu jika diunggah di di hari ini di jam 8 malam. Nah, itu adalah kelebihan dari Meta, Bapak Ibu. Selain kita bisa menjadwalkan, kita juga bisa atau diberikan saran kira-kira jam posting yang terbaik itu di jam berapa. Ini kalau di Instagram ya, kalau di Instagram hari ini jam 8 malam, besok jam 7 malam, hari Minggu tanggal 29 itu jam 2 siang. Di sini tuh Meta sudah menganalisis, sudah apa ya, bisa dibilang sudah me- ya membaca algoritma yang ada di follower atau yang ada di pengikut sosial medianya Bapak Ibu. Nah, kelebihan Meta salah satunya itu. Nah, ini tadi terkait dengan postingan. Kemudian insight. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat insight-nya dari ini dari Facebook. Bentar. Oh, ini kita lihat katakan di Instagram ya. Nah, di Instagram tayangannya sebenarnya sebesar di sini kita bisa melihat keberhasilan dari akun kita. Di Instagram itu tayangannya ada 33.000 orang, 27% dari pengikut dan 77% dari non-pengikut. Nah, kita bisa melihat secara detail lagi. Nah, ini semua ini rinciannya, kontennya. Kemudian konten yang banyak dipublikasikan yang apa? Ini. Kemudian kita melihat jangkauan. Bisa menjangkau maaf, maaf. Wait. Oh, enggak pilih. Nah, ini adalah interaksinya. Interaksi ada periodiknya cerita. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat siapa sih yang banyak melihat konten Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari demografi ya, tadi sama kayak materi yang awal ya, demografi ya. Pengikutnya 2.600 untuk Instagram. Nah, yang banyak eh, followersnya itu di usia ini, usia 18 sampai 24 tahun dan jenis kelaminnya perempuan. Kemudian selanjutnya 25 hingga 34 tahun, kemudian 35 sampai 40 tahun dan seterusnya. Dengan Meta ini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira follower saya siapa sih, sesuai target apa enggak sih? Seperti itu. Kemudian kota populer nih, kota yang paling banyak membuka iklan teman-teman, iklan Bapak Ibu atau akun Bapak Ibu. Kota Ungaran yang paling banyak 45%. Nah, ini ada Delhi, berarti dari di India ya. Ada Semarang, ada DKI Jakarta, ada Mumbai, kemudian ada New York, ada Ambarawa, ini nggak tahu Bengaluru itu mana, Tangerang, Kota Salatiga. Negara paling banyak Indonesia 26%, ada Amerika Serikat, ada India, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini, perempuan itu sebanyak 51% followersnya, dan laki-laki 48,5%. Jadi ini sudah, apa ya, sudah bisa Bapak Ibu melihat secara detail. Kira-kira follower saya sudah bisa, apa namanya, bisa sesuai nggak sih akun tersebut. Nah, ini adalah estimasi akun pemirsa yang mungkin bisa kita jangkau untuk dalam beriklan sebanyak 163 juta hingga 192 juta. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini adalah Meta ya. Kemudian, enaknya lagi apa Meta? Meta di sini di dalam kotak masuk, kita sudah bisa langsung membalas DM. Ini dari Messenger, DM yang ada di Facebook, ini dari Instagram, ini DM dari Instagram. Kita bisa mengakses juga di sini. Kita bisa membalas komentar di Facebook. Ini komentar-komentar yang ada pada
eh, konten-konten kita ini adalah konten yang ada di Instagram. Nah, ini konten-konten yang ada di Instagram. Nah, kemudian enaknya lagi apa? Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan WA ya, WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita juga bisa membalas WA dari apa namanya dari pelanggan kita, dari konsumen kita, dari calon pelanggan kita. Jadi kita sudah dalam satu aplikasi ini kita bisa membalas semua komentar yang ada di Instagram, semua komentar yang ada di Facebook, yang masuk ke WA bisnis kita, yang DM di Instagram dan DM di Messenger atau di Facebook kita. Nah, itu adalah kelebihan dari Meta Bisnis. Oke, mungkin sampai sini dulu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum kita membahas lebih dalam lagi. Oke, sementara ini sepertinya belum ada ya. Belum ada, oke. Ya, saya dilanjut dulu. Oke, saya lanjut. Nah, tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya, penentuan siapa yang nantinya akan jadi pelanggan kita. Usianya berapa, minatnya apa, lokasinya di mana, kesukaannya apa, jenis kelaminnya apa. Nah, itu akan kita praktekkan jika Bapak Ibu mau membuat sebuah iklan berbayar. Nah, ini contoh. Contoh saya berikan contoh ini promosikan. Nah, ini adalah halaman iklan Bapak Ibu. Ini adalah halaman iklan yang mungkin bisa Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu kliniknya punya anggaran promosi berbayar ya. Punya anggaran promosi berbayar sehingga bisa memanfaatkan Meta ini untuk melakukan sebuah promosi. Nah, promosi ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah menghubungkan Instagram, sudah menghubungkan Facebook, sudah menghubungkan WhatsApp itu bisa terintegrasi di sini. Jadi iklan Bapak Ibu tidak hanya muncul di Instagram, namun muncul juga di Facebook. Kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan kontaknya, Pak? Saya bisa mendapatkan responnya, bisa langsung diarahkan ke WA dari klinik Bapak Ibu. Nah, ini template pertanyaannya ya kalau mau Q&A ya. Kemudian ini mau di mana di Messenger, di WA, ini WA sudah terhubung nomor saya kebetulan sudah terhubung dengan nomor saya. Jadi orang mau DM bisa, DM di Instagram bisa, WA saya langsung bisa, di Messenger juga bisa. Tapi saya biasanya fokuskan di WA bisnis saya. Agar apa? Agar saya bisa mendapatkan database. Nah, kemudian, nah ini yang penting ini Bapak Ibu, pemirsa. Kita lihat pemirsanya di sini. Pemirsa, katakanlah kita buat klinik, klinik A, beauty, contoh ya. Nah, fokusnya mau di mana? Semuakah, laki-laki kah, atau perempuankah? Bapak Ibu mau fokusnya di mana? Oke, perempuan. Pak, punya saya itu usianya untuk anti aging, Pak. Saya mau mempromosikan anti aging. Anti aging itu nganu ya, Pak? Biar nggak kelihatan tua itu ya. Contoh ya, Pak, saya mau fokus pada promosi anti aging. Saya usianya itu mungkin dari 35 tahun, Pak, yang sudah mulai ada kerutan-kerutan hingga 60 tahun. Berarti Bapak Ibu di sini langsung menyasar orang dengan usia antara 35 tahun hingga 60 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Nah, lokasinya mau di mana? Contoh, Bapak Ibu, oh,
lokasi saya tuh di Bogor, Pak. Kita cari aja lokasi Bogor. Nah, nah ini lokasinya di Bogor. Kok terlalu banyak ya jangkauannya ya? Kita sempitkan minimal 17 kilometer. Nah, berarti orang dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 35 hingga 60 tahun yang lokasinya ada di Bogor, ada di Dramaga, ada di Semplak, ada di Ciampea, ada Ciawi, Megamendung, Caringin, Pasir Laja, Cibinong ini yang akan mendapatkan iklan Bapak Ibu. Enaknya seperti itu. Pak, saya juga punya cabang lain, Pak. Di mana? Di Bandung. Oke. Kita ketik aja di sini kita tambahkan Bandung. Oke. Nah, tambah Bandung. Berarti ada 2 poin, ada 2 titik. Bapak Ibu menempatkan iklan itu di daerah Bogor dan di daerah Bandung. Dengan karakteristik yang sama, perempuan usia hingga dari 35 hingga 60 tahun. Nah, bisa lebih spesifik lagi nggak Pak? Bisa. Kita bisa targetkan terperinci. Yaitu contoh di sini, kecantikan, salon kecantikan, kosmetik, perawatan diri. Nah, dalam kalau kita sudah ada penargetan terperinci seperti ini, berarti perempuan dengan usia 35 hingga 60 tahun yang lokasinya di Bogor atau di Bandung dan pernah melakukan pencarian atau pernah menunjukkan minat terhadap salon kecantikan dan kosmetik itu yang akan mendapatkan iklan dari Bapak Ibu. Jadi spesifik sekali. Itu kelebihan Meta. Ada nih, ada contoh ada cewek ya. Cewek usianya 35 tahun, lokasinya di Bogor. Kemudian dia sukanya touring motor. Touring motor, beli kaos, dan lain sebagainya. Dia nggak akan dapat iklan Bapak Ibu. Karena minatnya tidak terperinci di salon kecantikan atau di kosmetik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah disimpan. Nah, disimpan. Ini berarti estimasi yang akan dijangkau itu adalah 1.400 hingga 4.000. Biayanya berapa Pak kalau iklan? Biaya paling minim itu adalah 16.377 tiap harinya. Kalau Bapak Ibu mau 14 hari, berarti ya kurang lebih harus mengeluarkan uang 255.000 lah untuk 14 hari dan bisa menjangkau 1.400 hingga 3.900 akun. Nah, itu adalah kelebihan dari Meta, Bapak Ibu ya. Kemudian hasil iklannya juga ini kebetulan saya setiap bulan juga ada iklan di program studi. Jadi saya apa namanya saya iklankan. Nah, ini eh, iklan saya yang masih aktif ya, Bapak Ibu. Iklan saya masih aktif. Bentar, ini sudah ini anggaran per hari saya 20.000, sudah berjalan 258.000, bisa menjangkau 9.000 dan 17.000 tayangan. Ini yang sudah selesai. Saya hanya habis 181.000 dengan 35.000 tayangan. Kemudian ini yang promosi lagi. Promosi lagi ini dengan biaya 479.000, ada 33 orang yang tanya terkait dengan prodi kami, dan tayangannya 34.000. Nah, ini adalah iklan-iklan yang sudah dijalankan. Pernah dulu kami coba, Bapak Ibu, ini tapi kayak datanya sudah nggak ada deh. Jadi pernah saya mengiklankan, itu langsung saya tembak di Jawa Tengah. Langsung saya tembak di Jawa Tengah tanpa ada tertargetkan, terperinci. Itu ya kadang ada yang WA itu ada anak-anak. Kemudian ada orang iseng malah
ikut nawarin produknya. Nah, seperti itu. Kadang kalau kita tidak targetkan terperinci, kadang seperti itu. Nah, itu adalah meta. Jadi kita bisa mengelola langsung di sini. Kemudian di luar ini ya Bapak Ibu ya, di luar sorry sorry maaf. Di luar sosial media marketing, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggenjot atau meningkatkan ya, meningkatkan publikasi dari bisnis Bapak Ibu, klinik Bapak Ibu itu melalui Google Maps bisnis. Google Map bisnis. Nah, itu Google Map bisnis itu juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa apa namanya membuat Google My Business, kemudian diberikan testimoni, meminta pasien atau karyawan itu untuk membuat testimoni dalam Google My Business. Saya juga sering kok, Bapak Ibu. Jadi saya ada email tuh ada mungkin ratusan email di file satunya. Itu kadang saya juga memberikan testimoni-testimoni terhadap bisnis-bisnis punyanya mahasiswa saya untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu. Mas Agil, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonsultasikan dari klinik kecantikan atau dari non-klinik? Izin Silakan. bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Silakan. Kalau misalnya minta saran nih Pak, kalau misalnya kita Mm-mm. mau mengiklankan itu eh, layanan eh, klinik, apakah yang lebih baik itu kita pakai yang traffic apa langsung leads ya? Karena kan maksudnya kalau leads ke WA itu harganya lumayan lumayan mahal ya sekali masuk WA itu, apalagi kalau cuman tanya-tanya harga dan apa namanya nggak jadi closing. Iya. Itu gimana Pak sarannya Pak? Apakah kita buat traffic aja langsung ke website lebih Mm-mm. lebih murah atau langsung ke WA gitu? Oke, ini dari sosmed ya, Bu ya? Iya dari Meta Ads. Dari Meta ya? Heeh. Nah, kalau saya tuh gini. Jadi kalau saya itu lebih seneng saya arahkan langsung ke WA. Kenapa ke WA? Karena yang pertama adalah kita dapat database-nya, Bu. Kita dapat database-nya, kita dapat kontaknya. Jadi nanti mungkin dengan software Iconic juga bisa broadcast ya, Mas Agil ya. Iya, bisa. Bisa broadcast. Nah, jadi kalau kita sudah dapat database, itu nanti bisa kita olah kembali. Kita bisa olah kembali, kemudian kita bisa eh, kita bisa berikan broadcast dari kita, promo dari kita. Jadi sekali dapat kontak dari konsumen atau calon pasien, sekali kita dapat itu akan kita bisa treatment ke seterusnya. Katakanlah satu minggu ada promo apa, kita bisa kasih WA blast ke beliau, kemudian satu minggu lagi kita berikan broadcast lagi. Jadi kalau menurut saya lebih senang dapat database-nya itu, Bu. Karena mungkin database juga untuk didapatkan itu memang agak susah ya. Kalau leads, maaf kalau trafficnya kita masuk ke website ya memang lebih murah, tapi kita nggak bisa dapat untuk database yang mungkin bisa kita broadcast. Seperti itu Bu Monita. Ya karena memang pengalaman untuk layanan estetika kan kadang dia masuk tiba-tiba Mm-mm. dikasih harga hilang gitu Pak. Iya, seperti itu Gitu. biasanya Bu. Apakah salah di apa ya targetingnya customer-customer yang tadi penghasilannya yang Iya, tidak sesuai dengan kita targetnya atau gimana ya? Karena kan di Meta Ads sendiri nggak ada settingan target penghasilan gitu ya Pak penghasilan ya. nggak ada, ya nggak Nggak ada ada Bu. hanya Ah-ah. misalnya dia beauty, fashion kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Ya itu sih yang agak kalau di WA tuh agak menyeramkan itunya Memang Bu, memang langsung agak habis. gitu. Nggih, betul. Tapi memang dulu saya menggunakan itu karena saya tembak untuk database program studi saya ya Bu ya. Jadi nanti ada promo apa saya tembak lagi seperti itu. Memang di Meta itu ya memang nggak ada penghasilan berapa. Tapi kalau memang untuk harga
kira-kira harganya untuk menengah ke atas atau ya menengah gitu. Biasanya kalau teman-teman itu ditembaknya itu langsung ke Instagram, Ibu, bukan ke Facebook. Jadi di Facebook dimatikan, centangnya dimatikan, kita fokusnya promosinya di Instagram. Karena menurut riset juga kalau di Instagram itu penggunanya itu lebih high class dibandingkan dengan Facebook. Menurut riset seperti itu. Oh, jadi diarahkan ke Instagram gitu ya, Pak? Iya, ads-nya kita hanya fokus di Instagram aja tanpa kita menyentuh di Facebook. Oh, gitu. Terus Iya, yang kedua boleh tanya lagi, Pak? Maaf ya. boleh, boleh silakan. Ini terkait ROAS sih, Pak. Saya mau konsul boleh sedikit ya, tapi nggak ROAS. ROAS itu sebenarnya apa namanya kan iklan berapa, terus pendapatan kita melalui iklan atau Iya, pendapatan kita keseluruhan, Pak, yang dibagikan itu, yang dijadi faktornya. mm-mm. Jadi pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan, Ibu. Oh, pendapatan dari iklan ya, Iya, Pak. jadi Oh, jadi bukan kalau misalnya ada mm-mm, customer yang repeat order, yang kayak misalnya customer yang udah kena iklan di bulan lalu, terus datang lagi di mm-mm. bulan ini itu tidak masuk hitungan. Harusnya tidak, Bu. Jadi kita melihat katakanlah dalam bulan ini kita ada spend anggaran 1 juta ya, Bu ya. Heeh. 1 juta itu kita dapat 20 konsumen, 20 pasien. Nah, yang kita hitung yang itu saja, Bu. Oh, gitu. Berarti new Iya, customer ya? Customer ya, baru. new customer, ya, Oh, gitu. gitu. Baik, baik, baik. Jadi Baik, itu kan ROAS itu untuk melihat seberapa jauh efektif iklan itu terhadap penghasilan kita, gitu ya, Bu. baik. Berarti bukan omset secara keseluruhan ya, Pak ya? Bukan ya, Oke, yang didatangkan dari iklan. baik. Jadi bukan omset dari keseluruhan. Misal ada walk-in nih, ada walk-in tapi dia walk-in karena kebetulan pas lewat atau memang sudah planning ke situ tanpa melihat iklan di sosial media. Sebenarnya itu tidak bisa kita masukkan ke dalam ROAS tersebut. Oh, baik, baik. Terus kalau itu datanya bisa ngelihat di mana ya, Pak? Kalau misalnya apakah ketika dia masuk datang kita harus tanya berarti ya dapat Nah, tahu dari mana bias, gitu ya? ya biasanya gitu Bu. Jadi di tempat saya pun misal ada mahasiswa baru nih, ada mahasiswa baru datang tuh pasti saya akan tanya satu-satu. Kamu tahu bisnis digital UNW dari mana? Dari Facebook Pak, dari TikTok Pak, dan seterusnya itu dianalisis karena untuk ke depan nanti, oh berarti di sosmed saya harus lebih kenceng lagi. Jadi memang Hmm. kalau mungkin saya pernah di apa ya di bank bukan di bengkel di tempat cuci mobil. Saya baru daftar pertama itu langsung ditanyain Bu, Mbak kok tahu sini dari mana? Oh dari Instagram. Oh ternyata dicatat. Berarti setiap ada konsumen datang itu dia sudah punya. Oh ternyata dari sini dari sini dari sini kayak gitu Bu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau dikonsultasikan lagi. Pertanyaan yang sebelumnya sangat bagus sekali ya, Pak Jaya. Bagus bagus keren. Bu Muneta ini untuk kliniknya apa ya Bu? Saya ada beberapa cabang sih, Pak, Mm-mm. di daerah Tambun, Jatibening, sama Cinere. Oke, mantap. Mari Bapak Ibu ada lagi? Ngobrol aja, santai. Mungkin ini Pak Jaya izin juga, eh, kalau untuk postingan itu sebaiknya kombinasi foto, video, atau apa gitu kan. Oke, jadi terkait di sosmed ya, terlebih di Instagram lah, kita bicara Instagram ya. Saat ini kecenderungan pengguna Instagram itu mereka lebih senang scrolling di Reels dibandingkan melihat feed. Tapi sering saya temui sebuah feed itu dikonversikan menjadi sebuah Reels. Jadi saat setting upload itu bukan ke feed atau ke post tapi ke Reels-nya. Jadi biar masuk ke Reels.
Seperti itu. Jadi lebih efektif itu kita ke Reels-nya. Kemudian yang terpenting kalau di sosial media itu adalah konsistensi dalam postingan. Katakanlah dalam satu minggu ada 2 kali atau 3 kali postingan, minggu depan juga 2 kali, depannya lagi 2 kali. Nah itu yang bagus itu seperti itu. Jangan minggu ini kita posting, dan minggu depan kosong, minggu depannya lagi kosong, baru posting lagi. Nah itu nanti algoritmanya nanti akan kacau Bapak Ibu. Akan kacau. Jadi orang yang sudah terbiasa melihat konten Bapak Ibu, diberikan referensi konten Bapak Ibu itu nanti akan menghilang. Pernah kebetulan saya juga pegang sosial media, Bapak Ibu. Saya pegang sosial media kayak fanbase seperti itu. Saya pernah karena sedang males ya, sedang males itu kebetulan followersnya sudah 58.000. Waktu saya males itu, saya selama hampir 1 bulan itu saya nggak posting. Jangkauan ke akun saya itu hanya 20.000 sampai 30.000. Tapi ini dalam 1 bulan terakhir saya coba untuk konsisten lagi dalam postingan. Dengan follower 58.000 itu bisa menjangkau hampir 300.000. Itu adalah buah dari konsistensi dari postingan yang kita berikan. Kemudian pasti di dalam sosial media ada yang komentar, kemudian ada yang DM. Nah, itu sebisa mungkin dan secepat mungkin untuk dibalas komentar tersebut dan di DM tersebut. Karena itu juga akan menilai meningkatkan insight dari bisnis kita atau dari sosial media kita. Gitu Mas Agil. Dong, Pak, mau bertanya dong, Pak. Silakan Ibu. Oke, ini Pak. Silakan, Kita, dari mana sebelumnya, oke, dokter? saya dari Asle, Pak. Oh, asli. Ya, oke, Pak. Ini terkait follow up ya, Pak ya. Follow up yang sudah kita baik itu dari Meta, baik itu dari sosmed yang lainnya gitu ya. Chat yang masuk ke kita gitu. Untuk follow up-nya sendiri nih, Pak. Itu lebih lebih ke untuk mengingatkan kembali isinya gitu ya, bagusnya, atau kita memberikan promo. Nah, tapi eh, dalam waktunya ini jangka waktunya berapa lama nih Pak dari yang sudah masuk ke kita, terus juga nggak ada berita lebih lanjutnya. Nah, itu pendekatannya itu kita lebih baik ke follow up atau lebih baik ke memberikan promo. Nah, ketika itu kita pilih, lalu jangka waktunya nih Pak. Jangka waktunya itu berapa hari sih ketika kita bisa memfollow up pasien? Lalu berapa kali nih gitu? Apakah sampai closing kita follow up terus gitu ya Pak ya, sampai benar-benar closing, ataukah memang ada batasan-batasan waktu tertentu karena nggak semua orang ya Pak ya senang untuk di broadcast, senang untuk sering dikasih promo terus-terusan, apalagi promonya panjang lebar segala macem gitu ya Pak ya. Iya. Tentunya kan orang juga malas baca gitu ya. Intinya aja apa? Biasanya kan judulnya gitu ya. Nah, boleh juga saya minta tipsnya nih Pak, untuk dari segi kita broadcast itu bagusnya isinya seperti apa sih? Apakah itu yang simple tapi udah kena poinnya atau yang panjang bin lebar gitu Pak? Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik Bu Rosma. Oke, terkait dengan follow up ya. Jadi kita setelah beriklan pasti kan kita dapat database. Kita dapat database. Kemudian follow up itu jangan terlalu sering. Jadi jangan gimana Ibu untuk penawaran kami kemarin bla 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 bla. Tapi lebih baik diberikan promosi. Selamat siang Ibu, untuk minggu ini ada promo ini, silakan jika berkenan bla bla bla. Seperti itu Ibu. Lebih baiknya seperti itu. Jadi bukan membahas ke hal yang kemarin, tapi lebih ke memberikan promosi. Dan usahakan promosinya itu bukan berupa kata-kata, tapi berupa gambar. 1 kali 1 gambar kotak gitu sambil dikasih caption. Selamat siang Ibu, berikut ada promo yang bisa dinikmati di bulan ini atau di minggu ini. Silakan jika berkenan, boleh chat kami untuk reservasi.
Nah, idealnya seperti itu. Biasanya kalau promo itu kan kadang 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali itu baru ada promo. Nah, itu bisa disampaikan aja. Menurut saya dan artikel yang saya baca itu follow up atau broadcast yang tidak mengganggu itu jika waktunya 2 sampai 4 minggu, 2 minggu sampai 4 minggu itu masih di batas aman. Sampai kita berhenti sampai ketika ada salah satu konsumen itu mereka merasa terganggu. Oke, berarti kalau sudah ada salah satu yang merasa terganggu, oke, untuk ke depan kita tidak memberikan broadcast itu lagi. Jadi masih aman itu 2 minggu sampai 4 minggu untuk broadcast. Begitu Bu Rusma. Kemudian yang di broadcast adalah foto aja, gambar desain promosinya apa seperti itu. Karena tadi visualisasi itu lebih menarik daripada kita harus membaca chat yang diberikan. Seperti itu Bu Rusma. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya ini pertanyaannya semakin bagus. Mumpung masih ada waktu, kurang lebih 40 menit. Oke, izin ini ya, membacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat gitu kan. Pertama, software Iconix itu ada 14 hari untuk trial, itu ada. Kita memberikan free trial dan demo. Nanti bisa diisi linknya yang sudah ada di chat ya, untuk mengisi permintaan untuk trial dan demo. Kemudian, software Iconix itu apaan gitu kan? Bisa dijelasin. Oke, jadi Iconix ini adalah software manajemen klinik kecantikan, termasuk untuk gigi, termasuk untuk klinik utama dan Pratama juga. Jadi sistem kita tuh merupakan sistem rekam medis elektronik yang sudah terhubung antar bagian, mulai dari bagian resepsionis pendaftaran, kemudian depo apotek, perawatan, hingga kasir. Di kita juga, di Iconix itu tentunya sudah terhubung dengan sistem Satu Sehat, kemudian dan kita juga yang ada hubungannya dengan workshop kali ini yaitu optimasi sosial media marketing. Di Iconix ada yang namanya fitur marketing automation. Jadi marketing automation ini nanti bisa mengirimkan banyak sekali manfaat kepada pasien. Jadi hubungannya semakin erat dan tentunya dapat mendatangkan atau membuat pasien itu loyal. Misalnya yang ada itu ada ucapan ulang tahun kepada si pasien. Jadi antara klinik dengan si pasien nanti hubungannya lebih erat. Dan itu akan dikirimkan pada hari H kepada si pasien itu. Kemudian di Iconix juga kita ada kirim reminder otomatis kepada si pasien. Jadi pasien-pasien yang sudah melakukan treatment atau appointment dan booking, maka dari sistem Iconix itu akan mengirimkan reminder berupa kirim pesan ke WhatsApp si pasien pada H-1. Kemudian Iconix juga bisa memberikan invoice tagihan dan invoice setelah pembayaran saat di kasir. Kemudian di Iconix juga kita bisa menganalisa nih pasien-pasien yang jarang aktif atau
pasien yang sering melakukan treatment dan itu bisa dikirimkan juga agar si pasien itu yang sering belanja bahkan yang tidak pernah aktif sama sekali bisa kita atur baik itu tidak aktif 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan bisa kita kirimkan promo-promo menarik sehingga pasien itu bisa kembali lagi kepada klinik kecantikan kita seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk CRM-nya juga, Customer Relation Management seperti itu. Nah, bagi yang ingin mendapatkan PPT dari materi ini bisa mengisi form absensi yang ada di chat ini ya. Nanti setelah isi akan kami kirimkan materi pada siang hari ini. Kemudian, apakah ada pelatihan untuk setelah menggunakan Iconix ini? Nah, di Iconix ini kita akan memberikan pelatihan khusus untuk yang di Jabodetabek. Kita akan memberikan pelatihan 1 kali secara offline, itu gratis. Kemudian bagi yang jauh, atau bahkan setelah pelatihan secara offline itu masih belum ada yang dipahami, nanti dari Iconix juga akan melakukan training secara online itu benar-benar sampai bisa menggunakan aplikasi Iconix-nya. Apakah nanti rekaman webinar ini bisa di-share ke semua peserta? Tentu nanti akan kami kirimkan berupa link beserta PPT yang tadi. Nah, ini juga ada pertanyaan ya. Bagaimana komposisi posting antara yang pakai iklan Meta Ads dengan yang reguler atau non-iklan? Maksudnya, dari 10 postingan, berapa yang harus pakai iklan? 2, 3, atau 5 postingan? Silakan Pak Jaya bisa dijawab. Oke, terkait dengan komposisi antara postingan yang iklan dan yang non-iklan, itu disesuaikan dengan budget atau anggaran Bapak Ibu semua. Jadi sekiranya kira-kira mau salah satu konten saja yang difokuskan ke iklan, itu bisa. Karena kan beberapa konten itu kan memang memiliki tujuan masing-masing ya. Mungkin ada yang mempromosikan tentang tadi mungkin tentang facial, kemudian tentang anti-aging dan lain sebagainya. Itu memiliki targetnya masing-masing, target konsumennya, pemirsanya masing-masing. Nah, itu bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Tergantung dari kebutuhan dan anggaran dari Bapak Ibu. Kira-kira kan ada Bapak Ibu mungkin ada anggaran yang terbatas, mungkin ada yang memang full banyak digunakan dalam Meta Ads tersebut. Seperti itu Pak Arifin.